Saat tugas kenabian datang pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam pun mulai disebar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam diajarkan pada keluarga dan kerabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga adalah jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang langsung menerima Islam. Di antara mereka ada seorang yang kemudian dikenal sebagai syahid yang berjalan di muka bumi. Dialah Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah berasal dari suku Doim, sebuah suku yang sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Thalhah memiliki usia 25 tahun lebih muda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, saat kenabian datang pada usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-40, Thalhah masih berusia 15 tahun. Namun kebersihan hati serta kecerdasan yang dimilikinya membuat Thalhah mudah menerima Islam melalui ajakan Abu Bakar. Inilah yang sudah disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu adalah mereka 5 orang itu usianya di bawah 20 tahun. Sehingga Imam Ibnu Katsir memberikan catatan, para pengikut Nabi, pembela Nabi adalah rata-rata adalah usia muda. Dan ini menjadi PR besar. Karena sebuah bangsa, sebuah masyarakat, ketika yang rusak justru anak mudanya, maka apa yang bisa diharapkan dari sebuah bangsa yang generasi mudanya rusak? Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa inilah para pembela Nabi SAW, anak-anak muda termasuk Thalhah, dan kita tahu yang seusia Thalhah ada beberapa orang, dan itu lebih banyak, karena dari 10 orang yang dijamin masuk surga, itu yang usianya di atas 30 tahun hanya 2 orang. Kemudian nanti ada 5 orang di bawah 20 tahun. Sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam di fase awal, perjuangan Thalhah dan sahabat lainnya tidaklah mudah. Di saat orang-orang masih ragu dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka justru telah merelakan jiwa dan harta demi membela sang pembawa kebenaran. La! Lan natrukakum tufsiduna fityana Quraisy. La! Wa tashtumuna Lat wal Uzza wa Hubal wa taquluna fiha al-qawl al-qubh alladhi la nutiq wa la nahtamil. Wa rabbil Ka'bah wa rabbil Ka'bah la na'tum ilayha. اسمعوا أيها الصبأة أنتم ومن توالونه ورب الكعبة لو ارتقيتم إلى السماء بسلم ونحن ننظر إليكم لما آمنا بما جاء به محمد. كيف نؤمن به وهو يزعم أنه نبي وأن الوحي قد أتاه من الله وهو رجل مثلنا يربح ويهاجر ويأكل ويشرب ويمشي على الأرض ويتزوج؟ كيف؟ Thalhah yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang tak luput dari aksi kekerasan kaum Quraisy. Maka saat turun perintah hijrah ke Madinah, Thalhah bersama kaum muslimin lainnya bergerak melangkahkan kaki mereka meninggalkan kota Mekah. Perjuangan Thalhah sebagai seorang mujahid
terus menghiasi perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah dilewatkan Thalhah bin Ubaidillah, kecuali Perang Badar. Karena pada saat itu Thalhah ditugaskan Nabi sebagai pengintai kafilah dagang Quraisy yang menuju Al-Haura di wilayah Syam. Thalhah bin Ubaidillah disebut Nabi sebagai orang yang mendapatkan pahala ikut Perang Badar, dan oleh Nabi SAW dibagi dari harta rampasan perang. Ini hal yang menarik buat pelajaran bagi kita semuanya. Habasahumul udhr, kata Nabi, mereka tidak ikut bukan karena tidak mau, tapi karena mereka punya halangan, mereka punya udhr. Dan inilah yang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat kita kenal, dimasukkan hadis ini dalam bab al-ikhlas wa ihdar niyah, bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Apa artinya? Artinya adalah kita mungkin sekali waktu berhalangan dalam beramal, tetapi jangan pernah niat kita berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan disinilah yang sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa niyatul mar'i khairun min amalih, bahwa niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Di tahun berikutnya, setelah Perang Badar, Thalhah tak ingin menyia-nyiakan perannya sebagai pejuang di medan Uhud. Saat perang berkecamuk, terjadi kekacauan formasi pasukan pemanah di barisan muslimin. Akibatnya, muslimin kewalahan menghadapi pasukan musuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi target utama musuh untuk dibunuh. أين رسول؟ سمعت أنه قتل. كان رسول الله قتلان فقوموا وموتوا على ما مات عليه. لم يمت رسول الله إنه قاتل. Disinilah Thalhah menunjukkan keteguhannya dengan melindungi Nabi kecintaannya. Perang Uhud itu meninggalkan 24 luka di badan seorang Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian dengan rasa sakit itu dia sempat mengatakan, merintih dengan kalimatnya, kalau kita bahasakan seperti kalimat aduh atau kalimat rintihan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, andai kau Thalhah mengucapkan kata bismillah, maka la rafa'atkal malaikah wan nas yanzurun. Kamu akan diangkat oleh malaikat, kau akan terbang dan orang-orang akan melihat kamu. Andai kau ucapkan bismillah, bukan kalimat aduh rintihan yang keluar. Biarlah kita juga belajar di sini. Bahwa saat kita sakit, saat kita mungkin merasakan ada yang kurang nyaman di badan kita, mari kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya menyibukkan lisan kita dengan terus merintih dan merintih, mengadu kepada manusia dan mengadu pada manusia. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita adukan pada Allah Subhanahu wa taala, karena asy-syafi huwallah, bahwa yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Thalhah bin Ubaidillah selain dikenal sebagai mujahid, ia juga dikenal sebagai seorang hartawan yang pemurah. Profesinya sebagai pedagang yang sukses telah mengangkat status perekonomiannya. Tapi kekayaan yang dimilikinya justru ia jadikan sebagai bentuk lain dari jihadnya. Harta-harta yang dimilikinya banyak ia gunakan untuk kepentingan Islam. Ia justru tak dapat hidup tenang jika hartanya yang melimpah hanya tersimpan di rumahnya. Waktu Nabi mengatakan tentang Thalhah, kata Nabi, dan ini menjadi gelar Thalhah. Thalhah adalah Thalhah al-Fayyad. Dalam kalimat Nabi yang lain, Nabi menyebutkan Thalhah al-Khair.
Talha al-Fayyad, kata al-Fayyad artinya adalah orang yang luber. Kebaikannya, kedermawanannya melebar kemana-mana. Begitu luasnya kedermawanan seorang Talha bin Ubaidillah. Atau Talhatul Khair, Talha yang baik. Ini disebutkan oleh Nabi SAW karena kedermawanan Talha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari-hari selanjutnya dijalani Tolhah dengan kemuliaan dan kerap mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Inilah yang membuat Umar bin Khattab mempercayakannya untuk menjadi salah satu dari 6 kandidat penggantinya menjadi khalifah. ادعوا عليا وعثمان والزبير وسعدا وانتظروا أخاكم طلحة 3 أيام فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم بينكم. كلكم بدريون، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنكم، وكلكم تصلحون لهذا الأمر. اجتمعوا في بيت واحد وتشاوروا، وابني عبد الله بينكم للشورى فقط، ليس له من الأمر شيء. تشاوروا 3 أيام ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم. Namun Tolhah enggan menerimanya. Ia justru lebih memilih hidup tanpa ada jabatan apapun selain gelar mujahid. وأنت يا طلحة، أنا أجعل أمري إلى عثمان بن عفان. Tanggal 16 Zulhijjah tahun 35 Hijriah menjadi tahun kesedihan bagi umat muslim. Utsman bin Affan, sang khalifah ketiga, wafat dibunuh orang tak dikenal. Akibatnya, kestabilan umat menjadi tak terkendali. Ali bin Abi Thalib kemudian dibaiat sebagai khalifah pengganti. يا أيها الناس، إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم. قد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئت قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد. رضيتم؟ نعم رضينا. اللهم اشهد عليهم. Namun pengangkatan Ali menuai protes dari beberapa kalangan yang meminta agar pengusutan pembunuhan Utsman didahulukan. Salah satunya adalah Tolhah bin Ubaidillah. وجراح غائرة قتلت عثمان يتجولون في المدينة أمام أعيننا، ونحن كالأم الثكل على ابنها، نبكيه ولا ننصفه، ننعيه ولا نقتص له. إلى متى هذا؟ يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف لي بقوة والقوم المجلبون على حد شوكتهم يملكوننا ولا نملكهم؟ ما نتهمك بتقصير يا أمير المؤمنين، لكن النفوس مشحونة والحقوق مغبونة. والله لا أرى إلا رأيا تريانه إن شاء الله. إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة. إن الناس من هذا الأمر إذا حرك على أمور، فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا ذاك. فاصبروا حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق مسمحة. فاهدأوا عني
وانظروا ماذا يأتيكم به أمري. Perselisihan ini mengakibatkan terpecahnya dua kubu muslim yang berujung pada Perang Jamal. أيها الناس، إن في القصاص إعزازا لدين الله عز وجل وسلطانه، والطلب بدم الخليفة المظلوم إنما هو طلب بإقامة حد من حدود الله، وإنكم إن فعلتم أصبتم وعاد أمركم إليكم، وإن تركتم فلن يقوم لكم سلطان ولن يكون لكم نظام. ليس منا من أنشب ختانا. استهدوا بالله أيها المسلمون، ليس منا من أنشب ختانا. المسلم على المسلم حرام. أيها المسلمون استهدوا بالله. استهدوا بالله أيها المسلمون. أوقفوا القتال. كفوا القتال أيها الناس، كفوا القتال. Di perang inilah dua kubu yang berselisih saling berijtihad. Namun Tolha yang sempat terbawa arus pertikaian kembali menyadari bahwa perpecahan umat muslimin tak seharusnya terjadi. Ayuhan nas! Ayuhan nas! Atufsidun! Ayuhan nas! Maka di tengah berkobarnya perang, ia justru mengingatkan muslimin agar menghentikan pertikaian. Ayuhan nas! Allah! Kuffu aydiyakum! Ayuhan nas! Kuffu aydiyakum! ناشدتكم الله! أيها الناس! كفوا أيديكم عن القتال! Namun takdir berkata lain. Tolha justru terbunuh di Perang Jamal. إلي يا عباد الله! Nabi SAW bersabda, "Man ahab an yanzur ila syahidin yamshi ala wajhil ard, falyanzur ila Talha ibnu Ubaidillah." Siapa yang ingin melihat ada seorang syahid yang masih berjalan hidup di atas muka bumi, maka lihatlah pada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ini menjadi pelajaran mahal buat kita, karena kalau Talha disebut orang yang syahid adalah orang yang mati paling mulia. Dengan demikian maka layak untuk dicermati kehidupannya. Pasti kehidupannya adalah kehidupan yang mulia karena akan berujung pada kemuliaan. Nah, sebaliknya pun sama. Ada orang-orang yang masih hidup, tapi hampir kita tidak melihat kebaikan dalam hidupnya. Itulah mengapa Imam Syafi'i rahimahullah dalam syairnya yang terkenal, beliau mengatakan bahwa kalau ada anak muda yang tidak belajar di usia mudanya, maka bertakbirlah 4 kali untuk mensolatinya karena dia telah mati. فليساعدني أحدكم أيها المسلمون، فليساعدني أحدكم طلحة جميع.
bin Ubaidillah telah gugur sebagai syuhada. Sang syahid yang berjalan di muka bumi kini telah berjalan menuju kehidupan abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Tolha sebagai tetangganya di surga. Rahimahullah, Tolha bin Ubaidillah